masuk ke materi berikutnya ya, struktur baja lanjut, beton lanjut ya. Oke, kita mulai ya. Udah kelihatan materinya? Udah, Pak. Oke ya, kita mulai ya. Kita masuk ke perencanaan struktur konstruksi tangga ya. Jadi kalau kita sedikit review gitu ya, materi kita baik itu beton satu, beton dua gitu ya, beton lanjut, kemudian baja satu, baja dua ya, itu relatif sudah inilah ya, sudah untuk analisis komponen struktur bangunan gedung itu sudah secara garis besar sudah kita bahas gitu ya. Terlepas nanti perhitungannya benar tidaknya, ya mungkin itu masih bisa diperbaiki lah ya. Tetapi pemahaman kita berkaitan perencanaan suatu struktur bangunan gedung ya sudah relatif paripurna lah ya. Karena di beton satu kita sudah membahas eh, balok, analisis balok, kemudian analisis kolom ya. Kemudian di struktur beton lanjut, nah ini kita masuk ke analisis plat lantai ya, dan ini masuk ke tangga. Nah, kalau nanti ada waktu juga, kita masuk ke analisis pondasi. Tapi pondasinya di sini tidak berkaitan dengan membahas daya dukung tanahnya, bukan ya. Karena kalau kita berbicara atau menganalisis daya dukung tanahnya, pada pondasi itu sudah ranahnya geotek gitu ya. Eh, tapi kita menganalisis dari jumlah tulangannya atau dimensi dari betonnya dan kebutuhan dari tulangannya ya. Jadi sudah lengkap lah bahasanya itu ya. Walaupun mungkin nanti eh, masih belum atau masih perlu banyak jauh belajar, tetapi proses maupun prosedural di dalam suatu analisis komponen-komponen pada bangunan gedung itu sudah eh, kita bahas gitulah ya. Termasuk dari tahapan awal misalnya beban-beban yang bekerja pada struktur ya sampai ke analisis strukturnya ya. Nah, ini kita masuk ke perencanaan struktur konstruksi tangga ya. Jadi sebelum kita masuk nanti ke kekuatannya gitu ya atau ke eh, strukturnya ya, kita baiknya secara fisik dulu kita memahami dari konsep tangga ya. Nah, ini definisi tangga ya. Definisi tangga secara umum ya, tangga adalah alat bantu transportasi vertikal ya, yaitu penghubung antara lantai pada suatu bangunan. Jadi alat transportasi sebenarnya ya, tangga ininya untuk penghubung dari lantai satu ke lantai lainnya gitu ya, baik itu dari lantai dua ke lantai satu misalnya atau sebaliknya ya. Kemudian syarat-syarat tangga ya dipasang pada daerah yang mudah dijangkau ya. Jadi kalau kita misalnya nanti mendapatkan suatu proyek perencanaan suatu gedung misalnya, maka bagaimana penempatan-penempatan tangga ini ya itu eh, ya lebih mudah diakses lah misalnya seperti itu ya. Mudah diakses, apalagi yang kita desain itu adalah bangunan publik misalnya ya. Kalau kita rumah pribadi mungkin bisa lah itu sesuka hati kita, bisa kita taruh di pojok sana misalnya, di belakang sana bisa gitu ya. Tetapi yang berkaitan dengan bangunan-bangunan publik gitu ya. Yang di sana itu semua lapisan masyarakat memfungsikan gitu ya bangunannya ya, sehingga bagaimana akses masuk ke tangga ini ya relatif harus mudah diakses ya,
Apalagi nanti ada berkaitan dengan ini ya, problem misalnya eh, eh, masalah ada kegempaan misalnya ya, bagaimana akses orang turun. Nah, itu sudah harus dipertimbangkan gitu ya. Misalnya apa saat-saat yang genting lah misalnya seperti itu. Nah, itu harus dipertimbangkan posisi penempatannya ya. Kemudian mendapatkan penerangan yang cukup terutama pada siang maupun malam hari ya. Intinya nanti eh, nama juga transportasi kalau gelap tentunya ya itu tadi ya. Karena itu juga rawan nantinya takut jatuh misalnya gitu ya. Maka ya perlu penerangan ya. Kemudian berbentuk sederhana dan layak dipakai ya. Ya konsepnya memang ya memang ada yang mengedepankan artistiknya gitu ya. Tetapi kalau kita dari segi fungsinya ya tangga ini didesain tuh ya secara inilah ya, secara sederhana gitu ya, mudah diakses, kemudian tidak perlu banyak eh, apa, tidak perlu banyak penghalang-penghalang atau perak-pernik misalnya gitu ya. Yang penting fungsi dari sebagai transportasi itu bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian nyaman untuk digunakannya. Ini ya fungsi atau definisi daripada suatu tangga ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis tangga ya. Ada namanya tangga lurus ya. Nah, lurus itu dari lantai dasar ke lantai 2 misalnya ya. Nah, ini umumnya tangga-tangga seperti ini memiliki space ruangan yang relatif luas gitu ya. Penempatan dari tangga seperti ini ya. Tapi kalau space untuk penempatan tangga relatif sempit, ya biasanya tangga yang seperti ini tidak bisa diinikan ya, digunakan. Karena apa? Karena nanti akan berdampak ke kemiringan atau landainya tidak tangganya gitu ya. Kalau dia makin sempit, apalagi tinggi elevasi antara lantai satu misalnya lantai satu dengan yang lainnya, maka pastinya nanti akan berdampak kemiringan tangga atau elevasi kemiringan tangga lah gitu ya akan semakin curam gitu ya. Jadi hati-hati merencanakan tangga ini jangan hanya sekedar sudah bisa penghubung. Apalagi nanti misalnya ada nenek-nenek kan kasihan ya. Jadi ketika kita merencanakan tangga dengan kemiringan yang cukup curam, nah ini kita menyiksa manusia nih namanya gitu ya. Apalagi yang nenek-nenek ini ya. Makanya bagaimana sesederhana mungkin dan nyaman mungkin didesain dari semua kalangan, baik itu misalnya dari anak-anak sampai ke nenek-nenek misalnya ya, atau orang tua gitu lah intinya ya. Jadi kalau yang jenis tangga lurus ini itu apa namanya space ruangannya relatif luas sehingga model ini bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian jenis tangga berikutnya itu tangga lurus dengan bordes ya. Jadi eh, prinsipnya atau sistemnya lurus tapi memiliki bordes. Nah, ini juga nanti akan kita cek itu ya eh, syarat ataupun anak tangga jumlahnya ketika nanti suatu tangga itu ada memiliki bordes itu nanti ada persyaratannya gitu ya. Ada acuannya lah gitu intinya ya. Jadi bisa juga nanti eh, memiliki bordes maupun tidak bordes itu nanti di desain nanti dari persyaratan ini nanti jumlah anak tangganya berapa ketika tangga itu dibuat menggunakan bordes gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya fungsi bordes di sini kan itu untuk tempat istirahat lah sementara gitu ya atau cari napas gitu ya ketika kita naik ke atas ya. Jadi bordes ini berfungsi untuk istirahat sementara lah gitu ya sebelum menaiki tangga berikutnya ya. Jadi kalau panjang anak tangganya ya memungkinkan digunakan atau dibuat sebagai apa tangganya memiliki tangga bordes ya. Tangga lurus dengan bordes ya. Selanjutnya ada tangga dengan belokan. Nah, ini seperti biasa lah ya. Mungkin juga sudah familiar kita lihat ya. Jadi tangga memiliki belokan-belokan misalnya atau
sama ini dengan lengan ininya ya, persamaannya. Tapi di sini belokannya ya mungkin berbentuk lingkaran misalnya ya. Kemudian jenis tangga berikutnya adalah tangga dengan lengan. Nah, ini ya. Nah, ini konsep yang lengan seperti ini itu tadi ya, biasanya dia pada lahan atau area yang sempit sehingga dibuat bentuk lengan, bisa bentuk lengan L ataupun bentuk U misalnya ya. Nah, ini untuk mengurangin derajatnya supaya tidak terlalu ini tinggi ya, agar biar agak lebih landai lah gitu. Sehingga digunakan menggunakan tangga dengan lengan ya. Kemudian jenis tangga poros ya, ini biasanya di kos-kos ya, kos-kosan biasanya kan kalau kita lihat ada rumah kos-kosan gitu, ada dua ya, dua lantai misalnya, maka di depan itu biasanya banyak kita lihat tangga-tangga yang eh, poros gitu ya. Dan di sini relatif ruangannya pastinya sempit ya, cukup untuk 1 kali 1 meter sudah bisa didesain atau ditempatkan dengan tangga-tangga yang bentuk poros gitu ya. Oke, kita lanjut supaya lebih singkat. Dan ini sama ya, model tangga poros ya. Mungkin ini dia mengedepankan artistiknya juga gitu ya. Dan perlu diingat nanti bagaimana desain kita ya. Jadi tidak hanya kita mengedepankan artistik, tapi kita sebagai orang teknik sipil pastinya akan memastikan gitu bahwa desain kita itu aman gitu ya. Jangan-jangan nanti kita desain bengkok-bengkok gitu artistik tapi patah ininya, tangganya. Ini yang dikhawatirkan ya. Nah, kita harus merencanakan di mana posisi tumpuannya nanti, apa sistem strukturnya seperti apa itu yang juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya sekedar mengedepankan artistiknya aja gitu, misalnya seperti contoh ini ya. Ini relatif misalnya artistik ya. Tetapi nanti yang dipikirkan di sini bagaimana sistem strukturnya gitu ya. Dan dipastikan eh, tangga apa struktur tangganya aman, tidak patah atau tidak retak misalnya ya. Kemudian ini perencanaan tangga ya, jumlah anak tangga. Jadi eh, di sini ya, kalau kita menghitung atau menentukan berapa jumlah anak tangga, tinggal ini aja rumusnya ya. Jadi elevasi dibagi dengan optret dikurang satu. Kalau kita lihat optret itu ini ya, kalau ini kan anak tangga ya. Jadi optret itu adalah bagian yang tegak lurus ini ya. Ketinggian anak tangga itu namanya optret. Sedangkan yang di bagian merata ini itu antret ya, antret. Jadi untuk menentukan jumlah berapa anak tangga itu tinggal di sini ya. Elevasi ataupun perbandingan antara penghubung lantai satu dengan lantai berikutnya, berapa elevasinya tinggal dibagi dengan optret dikurang satu. Maka itulah jumlah anak tangga ya. Nah, jumlah anak tangga dalam suatu tangga diusahakan tidak lebih dari 12 sampai 16 buah. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti anak tangga lebih dari 16, maka di situ kita memungkinkan atau kita sangat dianjurkan untuk menggunakan bordes. Itulah bahasanya. Jadi untuk sebuah tangga, kalau dia nanti anak tangganya lebih dari 16, maka kita usahakan kita membuat ada bordes pada tangga tersebut ya. Karena apa? Kalau nanti kita lanjutkan misalnya tanpa ada bordes, misalnya 17, 18 anak tangga tanpa ada bordes, nah itu eh, bisa dipastikan bahwa nanti ketika kita menggunakan tangga itu relatif ya ngos-ngoson lah gitu ya. Kalau tidak ada bordesnya, tempat kita istirahat sementara di bordesnya gitu. Jadi kalau nanti yang kita rencanakan misalnya jumlah anak tangganya ya dari rumus yang tadi melebihi 16 ya, maka disarankan untuk menggunakan bordes ya. Kembali lagi ya, ini untuk bangunan-bangunan publik ya.
Kalau untuk bangunan pribadi ya ya terserah dialah intinya gitu ya. Tapi kita di sini berbicara ke semua lapisan tentunya gitu ya. Walaupun mungkin rumah kita pribadi ya, kalau kita merasa nyaman nanti di situ, maka kita menggunakan aturan ini gitu ya. Karena apa? Mungkin eh, kalau saat ini kita masih muda, saat ini mungkin bisa akses tangganya kita gunakan. Tetapi kalau kita nanti berpikir panjang misalnya ke depan ya, mungkin usia kita misalnya panjang gitu, walaupun rumah pribadi misalnya ya, maka nanti usia kita kan masuk ke kategori tua misalnya. Nah, apakah nanti memungkinkan yang tadinya kita desain rencanakan itu lebih ini, ya akhirnya kita sendiri yang akan menderita lah misalnya seperti sehingga parameter-parameter aturan desain tangga seperti ini ya mestinya kita jadikan sebagai acuan ya di dalam suatu perencanaan tangga ya. Kemudian lebar tangga ya. Kalau tadi kan sudah ya. Jadi kalau nanti yang tangganya lebih dari 16 maka gunakan bordes ya. Nah, kemudian ini adalah lebar dari tangga. Jadi perencanaan tangga kita ya yang kita gunakan itu mestinya tidak kurang dari 80 cm. Ini eh, lebar bersih gitu ya. Jadi tidak lagi ada misalnya pemasangan railing gitu ya atau pagar tangganya enggak ya, tapi memang space untuk area orang menggunakan tangganya itu minimal 80 cm ya. Sedangkan untuk tangga servis atau maintenance gitu bangunannya atau tangga-tangga darurat ya bolehlah sekitar 60 lebarnya gitu ya. Tapi kalau untuk penggunaan bangunan secara terus-menerus yang utamanya ya dia tidak boleh kurang dari 80 cm ya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita lihat misalnya 1 meter lebar tangganya, nah bisa ditempatkan misalnya railing atau pagar tangganya. Yang penting space untuk pengguna tangga itu minimal 80 cm ya. Nah, ini juga saya sampaikan di mahasiswa non reguler sebagai tugas besar mereka ada di ini ya. Ini perlu kita cek ya, baik tadi misalnya jumlah anak tangganya, lebarnya, kemudian nanti kemiringannya juga nanti harus dicek, dikontrol ya. Tapi itu untuk tugas besar non regulernya. Tapi di sini nanti mungkin tugas besar kita mungkin kita lebih sederhanakan lah ya gitu. Nah, ini adalah eh, termasuk juga parameter gitu ya di dalam menentukan tinggi optret dan lebar dari antretnya ya. Jadi eh, perencanaan kita gitu ya, ini sebagai pa- patokan kita gitu ya bahwa jumlah 2 kali optret ditambah dengan antret itu nilainya ya antara 57 sampai 65 cm ya. Nah, jadi perencanaan anak tangga kita misalnya gini, itu tidak boleh dan tidak eh, kurang dari 57 sampai 65 cm ya. Ini tadi ya, jumlah 2 kali optret ya, ini optret tingginya ya, ditambah dengan antretnya itu 57 sampai 65 cm. Kenapa 57 sampai 6 cm? Jadi ini menurut penelitian gitu ya bahwa langkah manusia gitu yang secara umum rata-rata sekali langkah dia jarak yang ditempuhnya atau yang jarak langkahnya itu antara 57 sampai 65 cm gitu ya. Sehingga ini menjadi suatu acuan di dalam menentukan anak tangga gitu ya. Jadi nilai anak tangga itu antara 57 sampai 65 cm ya. 2 kali optret tambah antret. Misalnya nanti kita tentukan optretnya misalnya 15 cm misalnya. Kemudian di sini 30 ya. Lebar antretnya ini 15 tambah kali 2 30 tambah lebarnya 30 berarti 60. Nah, ini masuk gitu ya. Kriterianya masuk ya. Kalau misalnya di sini
15 kemudian 30 cm misalnya. Yang penting nanti total dari dua kali optrade tambah satu untrade itu antara 57 sampai 65 cm nilainya ya. Nah, merupakan panjang langkah rata-rata orang berjalan. Jadi orang berjalan itu langkahnya panjangnya antara 57 sampai 65 cm. Sehingga ini yang kita jadikan dasar penentuan dalam anak tangga ya. Nah, dan lebar pijakan berkisar 22 sampai 30 cm. Jadi lebar pijakan alas sepatu kita misalnya itu ya antara 22 sampai 30. Nanti ketika kita menentukan anak tangga ya tinggal dipilih aja antara range 22 sampai 30 untuk nilai antretnya ya. Nah, sedangkan untuk kemiringan dari tangga ya, ini tidak boleh lebih dari 35 derajat ya. Kembali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Ini untuk semua lapisan ya. Kalau kita merencanakan tangga nanti misalnya di atas 5 35 senti 35 derajat, misalnya 40. Nah, ini sudah menyiksa kita ini ya, menyiksa si pengguna tangganya gitu ya. Ya kasihan nenek-nenek gitu ya. Dan perlu diingat mestinya harus betul-betul diikutin aturan ini. Karena apa? Nanti menyesal jadinya ya. Karena banyak proyek-proyek sekarang ini atau bangunan-bangunan konstruksi itu setelah selesai digunakan baru terlihat ininya, apa namanya, kelemahannya. Nah, ini sudah susah nanti kalau seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena untuk memperbaiki nanti akan sulit ya kalau sudah misalnya sudah terbangun tangganya ternyata curam sekali, kemudian digunakan capek sekali orang manjat tangga ini. Nah, ini tidak bisa lagi dibongkar gitu ya. Karena sudah permanen seperti itu ya. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini tidak hanya di dalam gedung bangunan ya. Kalau kita perhatikan misalnya di jalan raya gitu ya, di jalan raya itu ketika sudah difungsikan jalan itu kadang ada yang ternyata baru ketemu, wah ini berbahaya ya. Kalau kita misalnya di Palangkaraya menuju ke Banjarmasin ada arah, kalau tidak salah itu arah sebelum Pulang Pisau itu ada jalan langsung akses masuk ke jembatan dan di situ sering sekali terjadi kecelakaan gitu ya. Dalam tikungan kemudian langsung masuk ke jembatan. Nah, ini kan kalau dikaji-kaji ulang, walaupun saya mungkin ini yang nggak ahli di dalam jalan raya, tapi kita bisa rasakan gitu ya bahwa eh, di posisi di situ sering sekali tabrakan. Sudah dipasang berkali-kali misalnya pagar jembatannya itu selalu ditabrak misalnya. Ini berarti menandakan bahwa perencanaan kurang tepat di sana seperti itu. Nah, kalau sudah jadi bangunannya apa konstruksinya kan untuk merubah ke yang lain ya pastinya kan sulit gitu ya. Intinya nanti lebih banyak lagi nanti energinya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu kan, maka yang betul-betul harus dikaji gitu ya supaya nanti ketika sudah di apa namanya dibangun memang betul-betul dirasakan kenyamanannya gitu ya. Ya memang sekarang ada banyak software ya, software termasuk ini ya perencanaan-perencanaan jalan itu biasanya ada simulasi-simulasinya dengan kecepatan berapa misalnya gitu. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Jadi tidak meminimalisir kesalahan gitu ya. Setelah jadi baru terasa ininya ya, ketidaknyamanannya ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Termasuk tangga di sini mungkin bagi seorang engineer mungkin ini hal-hal yang sepele mungkin gitu ya, hanya tangga aja gitu. Terus rumus-rumusnya juga sederhana seperti ini. Nah, kalau kita tidak jadikan sebagai standar dalam perencanaan kita gitu ya, nah, nanti dikhawatirkan ternyata setelah jadi, wah ini baru terasa capek sekali ternyata menggunakan tangga ini gitu. Kalau sudah dirubah nanti ya susah lagi gitu. Sehingga apa? Ketika di dalam suatu perencanaan parameter-parameter yang seperti ini ya mestinya jadi acuan seseorang itu ketika dia merencanakan sebuah tangga misalnya gitu ya supaya tidak terjadi eh, apa ya penyesalan, dibilang bukan penyesalan lagi tapi ya kekeliruan di dalam perencanaan lah gitu maksudnya ya. Jadi di sini
kelandaian kita di dalam kemiringan tangga gitu tidak boleh lebih dari 35 derajat ya. Kalaupun nanti lebih misalnya gini, ya harusnya dirubah. Solusinya Pak, kan tinggi, terus space-nya tinggi, elevasinya antara lantai tinggi, kemudian space untuk ruang penempatan tangga juga sempitnya. Gimana Pak gitu ya? Ya mau tidak mau kita harus membuat misalnya kayak bentuk inilah bentuk lengan tadi gitu ya, bentuk U atau banyak berputarnya sehingga kemiringannya itu bisa terpenuhi. Persyaratan dari kemiringannya tidak boleh kurang dari lebih dari 35 derajat. Misalnya itu seperti itu, permisalan gitu ya. Sehingga memang harus kita konsisten di dalam parameter-parameter seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui gitu ya, mengetahui kemiringannya ya, derajat itu ya tinggal ini aja, as tangan dari octret per antret ya. Ini kan rumus segitiga sebenarnya ya. Mengetahui dari kemiringan dari derajat tangganya ya. Ars tangen antara ini adalah antretnya ya bagian rata, kemudian sini adalah bagian tingginya anak tangganya. Jadi octretnya ya. Kemudian dicek kalau nanti melebihi dari 35 derajat ya harus di review gitu ya atau diganti didesain ulang lah strukturnya gitu apa tangganya ya. Nah, ini ada catatan ya. Untuk menghindari kecelakaan apabila mungkin sebaiknya anak tangga dibuat seragam ukurannya ya. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan ya. Ketika kita misalnya menentukan anak tangga ya karena suatu hal, jadi tidak bisa tidak bisa secara rata sama-sama tingginya gitu ya. Sehingga di sini menjadi sebuah catatan anak tangga itu eh, diusahakan gitu ya harus seragam gitu ya karena apa nanti kalau berbeda nanti tinggi anak tangganya atau optretnya ya dikhawatirkan nanti kaki kita itu terhantuk gitu ya karena sudah dari awal misalnya biasa kita bisa merasakan mengangkat kaki misalnya sudah ini tiba-tiba pada titik tertentu ternyata angkatan kaki kita itu tidak seperti biasanya itu pastinya terhantuk ya kalau sudah terhantuk di tangga ya berbahaya ya bisa jatuh misalnya jadi ini untuk keamanan maka dipastikan eh, anak tangganya seragam semua ya kalaupun misalnya tidak bisa memungkinkan untuk seragam maka bisa dibuat variasi tapi di bagian atas yang berbeda dan di bagian bawah misalnya tingginya misalnya ini sudah seragam misalnya 17 cm gitu ya tapi memungkinkan ada dua anak tangga yang untuk melengkapi elevasinya tadi pembagian tadi itu di sini misalnya 18 ya ada variasi dari 17 ini misalnya 18 dua buah maka penempatan dari agak lebih tinggi ini ditempatkan di awal ya maupun di akhir ya posisinya supaya tidak eh, pas menggunakannya tidak terjadi ya seperti yang diceritakan tadi tidak terhantuk gitu ya untuk keamanannya lah gitu. Jadi diposisikan penempatan tangga yang berbeda elevasi atau tingginya maka ditempatkan di awal ataupun di bawah maupun di atas gitu ya, di awal maupun di akhir gitu. Jadi di tengah-tengah ini memang murni semuanya eh, seragam gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya ini ya, ada space ruangan ya 3 meter kali 4 meter ya. Sedangkan elevasi dari dari lantai itu ya, lantai 2 atau lantai 1 dia elevasi 3 meter, kemudian lantai 2 itu 6,1 meter. Jadi perbedaan atau elevasi antara lantai ini tingginya adalah 3,1 meter atau 310 cm ya. Kemudian space ruangannya adalah 3 kali 4 meter ya. Bisa di apa namanya? Bisa dilihat gambar sebelah kanan ini ya.
Nah, untuk memenuhi elevasi dari kemiringan derajatnya, ya, maka dibuat bentuk U, ya, bentuk U. Nah, bagaimana perhitungannya atau bagaimana eh, detailnya sepertinya ini tadi ya, bentuk U, ya, kemudian menggunakan satu bordes. Bordes. Kenapa satu bordes ada tambahan? Karena tadi persyaratan kita adalah 12 sampai 16 anak tangga itu kalau melebihi 16 ya eh, gunakanlah bordes pada tangganya ya. Pasang bordes lah intinya ya. Kemudian kita coba menggunakan lebarnya 120 cm ya, lebar dari tangga ya. Nah, kalau lebar tangga di sini ya 120 berarti dari segi ukuran sudah memenuhi. Kenapa? Tadi minimal lebar space sebuah tangga itu tidak boleh kurang dari 80 ya, 80 cm. Nah, ini sudah kita gunakan misalnya 120 berarti dia memenuhi ya, memenuhi kriterianya ya. Nah, kalau kita cek misalnya space dari ruangan ya, kalau dia 12 berarti 12 kali 2 ya, bukan 12 ya, 120 ya, kali 2 berarti dapatnya 240 ditambah space antara anak tangga kiri dan kanan ya, dibuatlah misalnya 10 cm gitu ya. Karena kalau kita perhatikan tangga itu tidak ada yang langsung mepet ya atau langsung sejarang lah gitu ya. Se, satu garis gitu dengan anak tangga atas maupun anak tangga bawahnya gitu ya. Biasanya ada space di situ ada 10 senti minimalnya gitu ya, dibuat 10 senti. Sehingga lebar total dari dari tangga kita yaitu 250 ya. 2 kali 210, 240 tambah 10 berarti pas 250. Sedangkan space ruangan kita tadi itu ukurnya 3 meter ya. Berarti dia kategori aman ya, memenuhi ya. Kemudian di arah panjangnya ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan tinggi optretnya misalnya 17 ya, 17 cm ya. Sedangkan untuk nilai antretnya atau luas lebar dari anak tangganya kita ambil 28 ya. Nah, ini di dalam penentuan ini bisa kita eh, coba-coba gitu. Maksudnya kita tentukan sendiri boleh gitu ya. Maka kita gunakan yang penting nanti rumus yang kita bahas sebelumnya tadi itu nilai antara optret 2 kali optret ditambah satu antret dia antara nilainya antara 57 sampai 65 tadi ya 65 cm ya. Nah sekarang kalau kita gunakan anak tangga 17 kemudian lebarnya 28. Nah kalau kita buat rumus itu dia masih masuk kriteria ya, yaitu totalnya adalah 62 ya. 62 nilai ininya sehingga tinggi optretnya 17 kemudian lebarnya 28 itu memenuhi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebenarnya untuk standar ini ya, 5 57 tadi 57 sampai 65 ya. Sedangkan untuk keamanan maka formulanya itu nilainya 46 cm ya. Misalnya 17 berarti A-nya eh, 27 misalnya. Jadi totalnya 46 misalnya. Jadi untuk ke standar kita untuk keamanan formula ini yang kita gunakan. Tetapi kalau untuk standar kenyamanan ya kita menggunakan A dikurang S sama dengan 12 nilainya ya. Seperti itulah formulanya ya. Untuk penentuan dari anak tangga ini ya.
Nah, ini contoh tadi ya. Kita lihat elevasi dari antara lantai satu dan lantai 2 itu tadi 3,1 meter ya. Kemudian tadi tingginya adalah 17 cm ya. Kemudian kita kurangin. Jadi dapatlah anak tangga totalnya 17 ya. Nah, 17. Sedangkan tadi persyaratan kita kalau anak tangga itu 12 sampai 16 ini anak tangga, maka nanti menggunakan bordes. Karena kita 17 berarti kita menggunakan bordes ya. Nah, persoalannya ketika ini nilainya 17 berarti dia ganjil ya. Pastinya nanti tidak bisa bordes ini posisinya di tengah gitu ya. Pastinya nanti ada yang di bawah lebih sedikit atau yang di atas lebih banyak misalnya ya. Nah, untuk apa namanya menyelesaikan itu maka anak tangga kita kita jadikan menjadi 18 gitu ya. Biar nanti eh, posisi bordes ini bisa persis di tengah-tengah ya. Nah, kalau di 18 berarti di atas eh, 9, 18 ya. Di di bawah juga 9 ini, 9 buah. Sehingga totalnya menjadi 18 ya. Hanya saja kalau kita buat seperti ini, maka nanti ada variasi dari ketinggian ya. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, saya sampaikan tadi. Usahakan kalaupun nanti ada perbedaan tinggi ya, maka gunakan atau tempatkan dia di bagian atas dan di bagian bawah ya. Maka kita lihat di sini ya, karena ada variasi tinggi ya, tidak bisa kita jumlahkan semua 17 ya karena kita ada penambahan anak tangga tadi ya menjadi 18, maka formulanya menjadi ada perubahan ya. Di atas ini kita gunakan menjadi 18 tingginya ya dan di bawah juga 18 ya. Kemudian seluruhnya ya itu menjadi 17 cm ya gitu. Maka nanti bisa klop nilainya elevasinya 3,1 meter ya. Oke, jadi jumlahnya adalah 9 di bawah, 9 di atas ya. Totalnya 18. Oke ya, ini sudah jelas lah. Panjang ruang menjadi 372. Sedangkan space-nya tadi 3 kali 4 meter masuk juga ya. Dari segi panjang dari tangga ya. Nah, kemudian sistem struktur. Nah, ini yang perlu eh, perhatian kita gitu ya. Apalagi kita di bidang struktur ya. Konsep struktur anak tangga itu seperti apa? Tangga itu seperti apa ya? Jadi tidak hanya sekedar secara geometriknya yang kita cek, tapi secara fisiknya, secara struktur juga harus kita. Dan ini yang penting ya. Bagaimana sistem struktur yang kita desain itu harus aman ya. Nah, ini ada beberapa formula ya. Penempatan tadi ini tadi ya. Tangga tadi sistem strukturnya ini kita baru sekarang masuk ke sistem strukturnya. Dan ini juga tidak menjadi suatu keharusan gitu ya. Misalnya gini ya. Ada tiga formula dengan model tangga misalnya seperti ini tadi ya. Ya. Ada tiga formula ya. Nanti silahkan dipilih misalnya yang mana ya. Ini bukan jadi suatu acuan gitu ya. Yang penting ketiga-tiga ini dipastikan aman gitu ya. Konsepnya, konsep atau sistem strukturnya ya. Misalnya di poin tipe A ini ya. Di mana tipe A ini di bagian baloknya ada tumpuan gitu ya. Sebagai penahan tangga itu ada beberapa titik ya. Ada di sini ya, kemudian di sini dan di sini bagian atas dan bagian bawah. Misalnya ini tampak samping semua ini ya. Kalau kita perhatikan ini denahnya misalnya. Berarti sistem struktur kita yang kita rencanakan nanti kalau dalam konsep tipe A ini berarti di sini ada anak balok misalnya, anak tangga, balok apa namanya? Balok tangga gitu ya, balok anak tangga di sini ya. Kemudian di sini juga ada. Kita pasang di bagian bawahnya balok misalnya ya. Nah, yang ini adalah kalau kita buat ini titik tumpuan satu, ini titik tumpuan dua,
Ini titik tumpuan bawah ya misalnya ini ya. Oh ini satu, ini dua, ini tiga misalnya ya. Dan ini titik empat ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di titik eh, apa namanya tipe A ini berarti di sini adalah titik satu ya. Kemudian di sini adalah titik dua ya. Ini titik dua dan ini adalah titik tiga dan ini adalah titik empat. Jadi inilah sebagai tumpuan ya, di mana beban-beban tangga ini baik itu beban sendiri, kemudian beban dari penghuni bangunannya, ya semua dipikul oleh keempat titik ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya ini. Nah ini kalau punya konsep model seperti ini ya. Dan ini juga tidak ada keharusan. Ya terserah kita sebagai si perencananya. Makanya kalau kita kaji ulang lagi dari awal, teknik sipil itu sebenarnya sebuah seni sebenarnya. Seni merencanakan itu. Jadi ya terserah karena dia sebagai perencana, terserah dia model seperti apa. Yang penting desainnya itu dia bisa pertanggungjawabkan dan bisa dipastikan aman gitu ya. Mau model yang manapun, nah itu eh, silahkan dia berkreasi misalnya ya. Nah ini adalah di model di tipe A ya. Sedangkan untuk di tipe 2 ya, nah, dia menggunakan tumpuannya hanya di sini di tiga titik ya. Kalau tadi empat, di sini hanya tiga ya. Berarti kalau kita perhatikan ini tidak ada ya, ini tidak ada di titik tiga ini. Jadi di sini satu, kemudian di sini dua, dan di sini empat ya. Tiganya tidak ada ya. Jadi ini bentuknya cantilever ya, balok gantung lah atau plat plat gantung ya. Dia tertumpu di sini. Nah, bisa juga gitu ya. Jadi di sini ini tidak ada, tinggal di sini baloknya ya. Ini pondasinya atau bagian bawah, ini bagian atas ya. Nah, itu adalah tipe B. Sedangkan di tipe C, nah ini yang enggak ada ya. Di nomor 2 ini tidak ada ya. Tetapi di sini adalah di nomor 3 ya. Ini satu, ini tiga, dan ini empat. Duanya tidak ada ya. Jadi ini ibaratnya sini melayang gitu atau tidak ada tumpuan lah gitu ya. Masih ada model lain nggak misalnya? Ya masih memungkinkan ada ya. Jadi hanya dua tumpuan misalnya di bagian atas, di bagian bawah dan bagian atas titik empat ini misalnya. Di sini murni dia melayang gitu ya. Nah, ya boleh juga ya. Yang penting pastikan aman ya. Dan pastinya di sini nanti akan banyak memerlukan tulangan-tulangan di sini ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada tumpuan di bagian badan ini ya. Semuanya ada di bagian atas dan di bagian bawah. Satu dan empat. Ya. Sehingga sehingga di sini melayang ya. Nah, sekarang persoalannya dari banyak formula ini yang mana yang lebih kita pilih misalnya. Ini tergantung nanti topik kita apa gitu ya. Apakah misalnya nanti jadi pertimbangannya apa? Apa pertimbangan efisiensi kah? Atau pertimbangannya waktu kah? Atau metode pelaksanaan lebih hemat mana misalnya gitu? Nanti tinggal dicek ya. Di sini kreativitas dari si engineer-nya dari sekian banyak model-model tadi ya. Formula-formula tadi yang mana ya. Lebih baik mana? Atau yang ditinjau misalnya dari segi artistiknya, lebih artistik mana dengan model-model seperti itu misalnya ya. Itu tergantung dari seseorang itu ininya menentukannya apa ininya eh, tujuan ataupun titik ininya krusialnya atau apa bahasanya yang mana dia lebih menonjol ininya apakah karena hemat biar lebih hemat misalnya efisiensi yang mana tinggal dikalkulasi nanti strukturnya dihitung. Berarti nanti akan mengeluarkan output, oh ini tulangannya segini, kemudian dimensi strukturnya tebalnya segini, nanti kita bisa hitung dari segi RAB-nya misalnya ya. Oh ini totalnya segini mengeluarkan dana sebesar misalnya ini 15 juta, di sini 12 juta, di sini 13 juta. Ya, tinggal itu aja nanti dipilih gitu ya. Semuanya ada nilai min plusnya ya. Nah ini adalah ini apa namanya sistem strukturnya ya. Nah ini juga perlu diingat di dalam penempatan tulangan ya.
posisi tulangan ini ya. Posisi tulangan ini tadi ya kembali lagi ya, penempatan-penempatan tulangan itu kita berangkat dari sebuah pemahaman atau sebuah ya pemahaman ya berkaitan dengan material ya. Kembali lagi kita memahami bahwa misalnya material beton itu lemah terhadap tarik, kemudian kuat terhadap tekan. Ya, makanya nanti tulangan itu sebaliknya ya, kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan misalnya. Nah, makanya ini saling menutupin. Nah, bagaimana kita menempatkan posisi tulangan tuh ya di area tarik tentunya ya. Makanya kembali lagi kita lihat, kita harus memahami dari segi struktur tangga seperti ini misalnya, yang mananya area tarik, yang mana area tekan. Jadi jangan salah nanti menempatkan tulang-tulangannya gitu ya, pemasangan tulangannya. Nanti kita ditanya misalnya sudah sarjana teknik misalnya pas kebetulan di lapangan, Pak, ada sisa besi misalnya di situ potongan-potongan besi untuk penguatan ekstra misalnya kan bisa-bisa aja kita tambah. Pak, di mana kami pasang ini? Nanti kan jadi bingung mana posisinya di bawah atau di atas misalnya. Ya mestinya kita memahami bahwa ketika prinsipnya seperti ini berarti posisi bagian tarik pada material betonnya di sini, maka tempatkan di situ tulangannya gitu ya. Jadi jangan sembarangan ya. Tadinya kita pengen niatnya memperkuat, karena kita salah menempatkan, bukannya malah makin kuat tapi malah makin membebani. Nah, ini kacau nih kalau seperti itu gitu ya. Sama seperti misalnya seringkali saya sampaikan ketika kita misalnya mendesain suatu struktur rangka kuda-kuda ya, ketika kita analisis misalnya menggunakan aplikasi SAP, ternyata banyak merah gitu. Nah, merah itu oh, berarti dimensinya tidak cukup misalnya gitu. Maka perbesar aja gitu. Belum tentu menyelesaikan masalah kita memperbesar ini, memperbesar dimensi strukturnya, bisa jadi justru makin besar makin berat gitu ya. Nah, sebenarnya di mana letak ininya, eh, permasalahannya di mana? Tinggal kita buat nanti diagonalnya yang penempatan batang-batangnya seperti apa, itu sudah sebenarnya sudah jadi solusi gitu ya. Hanya saja mungkin ya itu tadi kelemahan kita, kita tidak mengetahui gitu ya, yang mana posisi tarik, yang mana posisi tekan ya, tanpa dulu hitung-hitungan gitu ya. Apalagi di lapangan itu sebenarnya eksekusi di lapangan aja gitu ya, tidak pernah eh, langsung hitung-hitungan lagi apa ambil kalkulator ambil komputer gitu jarang ya. Tapi ya sudah eksekusi secara cepat aja di mana. Yang penting tepat penempatannya pastinya aman misalnya gitu ya. Secara kalau kita di lapangan yang pengen cepat apa namanya diperlukan suatu solusi lah gitu ya. Ya khawatirnya nanti bukan tadi mindsetnya pengen memperkuat, malah sebaliknya ya. Nah, demikian juga nanti penempatan dari tulangannya. Kalau bagian sini misalnya ya, di bagian area di sini, nah ini sudah tepat kita pemasangan besinya seperti ini gitu ya. Pengaku besinya apa? Penempatan besinya ya. Tetapi di bagian di sini jangan sampai hanya seperti ini ininya ya. Tulangannya disambung seperti itu. Nah, ini apa? Karena ini nanti bisa patah misalnya ya. Ya yang bagus itu ya dia dipotong kemudian dilanjutkan di sini gitu ya sehingga ada pengait di sini gitu ya. Kalau seperti ini kan tidak ada pengaitnya, bisa jadi eh, ini memanjang lurus jadi akhirnya retak di sini gitu ya, tapi berbeda ketika diperpanjang di sini ya. Nah, ini lagi konsep-konsep sederhana sebenarnya, tapi kita harus mesti memahaminya gitu ya, penempatan tulangan tadi kaitnya seperti apa gitu ya. Kalau kita buat posisi seperti ini ya, maka ketika kita misalnya ini anggaplah material kecil yang bisa kita patah-patahin misalnya. Kalau konsep kita strukturnya misalnya kayak gini, ini kita ambil tangan kita di sini, misalnya tangan kanan kita ini kita pelintir mungkin, ini kan sulit patah ini gitu ya. Berbeda ketika tulangannya misalnya seperti ini kita buat, tapi yang sini kita pelintir di sini, ini patah ini gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada pengait di bagian tulangan di sini gitu ya. Ya karena itu tadi ya, kembali lagi eh, kita mesti harus memahami bagaimana prinsip kerja gayanya ya, momennya seperti apa, lintangnya seperti apa, kemudian aksialnya seperti apa gitu ya, sehingga kita memberikan solusi itu tepat ya. Karena apa? Karena bukan hanya di struktur ya, alih-alih kita menyelesaikan masalah justru akan mempertambah masalah gitu. Padahal niatnya memang baik gitu ya, menyelesaikan masalah. Totalnya solusinya bukan menambah masa apa menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah ya.
Ya sama seperti kehidupan kita di struktur juga demikian. Hati-hati di dalam penempatan seperti itu. Walaupun mungkin ini sangat sederhana gitu ya. Mungkin kita sepele melihatnya, oh ini tulang-tulang ini. Dan kita lihat di lapangan ya biasa-biasa aja gitu. Padahal sebenarnya di situ berperilaku suatu apa sistem struktur gitu ya. Nah, kalau kita tidak jeli memperhatikan itu atau apa namanya me- menganalisa itu ya bukan justru memperbaiki tapi malah akan menambah ya. Nah, kemudian kita bahas misalnya di konsep sistem struktur di bagian B misalnya ini ya. Maka bagaimana kita lihat prinsip momennya ya. Jadi kalau prinsipnya gayanya di sini kita buat balok misalnya, kemudian di sini tumpuan bawah dan tumpuan atas, dan ini adalah cantilever ya, balok gantung misalnya gitu, maka dia akan menghasilkan momen momen bending seperti ini ya. Maka di sini nanti gayanya jepit kan, sehingga kalau kita lihat potongannya misalnya gini ya, ini kita potong ini misalnya balok tadi kan, sini balok. Maka ketika kita menempatkan tulangan di sini ya, jangan sekali-sekali Anda menggunakan tulangan di bagian bawah sini, tetapi di bagian atas. Ya, bagian atas. Kenapa? Karena di bagian di sini ya, kita buat potongan di sini. Kalau kita bagi dua zona ya, nah di bagian atas ini adalah zona tarik, di bagian zona ini adalah bagian bawah ini adalah zona tekan ya. Nah, kalau kita kembali lagi memahami karakteristik beton lemah terhadap tarik ya, kuat terhadap tekan, berarti kita pasanglah di bagian tarik betonnya, tulangannya kita pasang di sini. Pasang di sini aja sini, berarti dia bagian atas. Karena apa? Karena di sini kita bisanya misalnya berdiri gitu ya, di bagian ujung di sini ya, misalnya kita berdiri sini, maka ini akan melentur gitu kan. Nah, ibarat seperti buku. Nah, di bagian sini adalah tertarik ya, dan bagian di sini adalah tertekan ya. Sehingga ya kita perbanyaklah tulangan di bagian atas ya. Kalau kita pasang di sini sebanyak mungkin pun tulangan sini tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan gitu ya. Malah tetap patah dia di sini. Kenapa di bagian bawah sini kita gunakan tulangannya ya? Karena di sini bagian kan ya, dia percuma, tanda kutip percuma dia gitu ya. Nah, kemudian di bagian ininya, di bagian atas misal tangga setelah bordes itu di sini, bending momennya bentuknya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan misalnya gini ya. Nah, ini balok lah misalnya balok atas ya. Kemudian ini tadi balok anak bordes ya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah bending moment seperti ini ya. Nah, sini adalah jepit. Maka nanti penempatan tulangan jangan di sini sekali-sekali bagian banyak di bagian bawah. Ya, enggak, tapi di sini kita pasang bagian atas di semua. Di bagian ini tumpuan ya. Ini tumpuan ya. Ini biasanya ya seperempat lah jaraknya ya. Nah, di sini bagian perbanyak ya, di bagian atas tulangannya di sini juga ya, bagian atas tulangannya. Kemudian di bagian lapangan di sini, maka kita buat memperbanyak tulangan di bagian bawah ya. Karena apa? Karena di area lapangan ini zona ataupun tegangan yang terjadi pada penampangnya ya, kalau dua zona ya, atau di dua kondisi, di bagian bawah ini tertekan ya, tekan, di bagian atas ini bagian bawah ini tarik ya, tarik. Maka di sini kita gunakan tumpuan ya, tumpuan tulangan. Di sini di penampang di sini ya itu kebalikan dari ini tadi ya. Justru di bagian bawah yang mengalami tekan, bagian atas mengalami tarik. Sehingga posisinya karena tadi konsep kita berangkat dari sebuah konsep beton lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan, makanya kita sisipin tulangan-tulangan itu di bagian area tarik gitu ya. Nah, ini masih berbicara lentur ya atau momen ya. Nah, di sini juga akan terjadi nanti geser ya, sehingga kita juga harus menghitung nanti di sini nilai lintang namanya ya, share.
ya. Karena kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, momen itu digunakan untuk apa, Pak? Atau hitungan selanjutnya untuk apa, Pak? Nah, ini ya, kalau untuk momen ini ya kita menghitung untuk kebutuhan tulangan utamanya ya, sedangkan untuk gaya lintang atau gaya share ya, itu kita menghitung kebutuhan sengkangnya gitu ya. Geser lah, bahaya geser. Nah, ini mestinya kita mutlak memahaminya gitu ya. Apalagi kita nanti mungkin di lapangan ya. Jangan sampai-sampai justru ketika kita sudah punya lisensi sarjana teknik misalnya yang ngajarin kita malah tukang ya. Itu sudah agak terbalik dunia nanti seperti itu. Justru kita yang mengarahkan tukang ya bahwa ini seperti ini gitu ya. Jadi jangan nanti Pak harusnya gini Pak. Nah, kata tukangnya karena mereka berargumentasi karena lapangan, ya akhirnya kita tidak punya sebuah pemahaman, akhirnya kita ngikut gitu ya. Ya memang benar aja sih mereka kita tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak menafikan kemampuan mereka bukan, tetapi kita sekarang ini tidak lagi main sistem tebak-tebakan gitu ya. Level kita sebenarnya ketika kita sudah masuk ke sarjana teknik idealnya, kita berbicara ideal di sini ya, tidak lagi main eh, tebak-tebakan gitu ya, tapi sudah memang dianalisis secara tepat, ya eksak gitu ya. Sini saya hitung, nah, misalnya kayak gitu. Oh ini kebutuhannya segini. Jangan lagi, Pak, saya dipasang di sana kemarin tuh ukuran segini-segini aman Pak, segini Pak, jumlahnya 4. Nah itu main tebak-tebakan artinya, apa namanya main pengalaman gitu ya. Ya kalau kita tidak lagi mindsetnya seperti itu ya. Ibarat kita itu sudah dokter spesialis, nah, gitu ya. Kalau kita maaf lah kita kayak misalnya berobat antara dokter umum dan dokter spesialis. Mungkin spesialis dia hanya melihat, dokter umum mungkin melihat dari detak jantungnya aja gitu secara fisik ketika kita berobat. Nah, kalau ke dokter spesialis, nah, dia tidak mau lagi berspekulasi seperti itu, tapi arahkan ke lab. Nah, ini datanya ini, mana datanya? Oh, ini sudah eksekusinya di sini, karena jelas di situ data di analisisnya. Nah, kita juga mestinya seperti itu gitu ya. Kita tidak lagi bermain oh ini segini segini enggak, tapi untuk menentukan pondasi misalnya. Maka uji tanah, tidak lagi main tebak-tebakan, oh ini ditusuk-tusuk pakai kayu, misalnya, oh ini lembek ini gitu ya. Nah, itu sudah main tebak-tebakan, mestinya arahkan ke lab. Udah arahkan sondir misalnya di apa di sondir dalam ke dalam berapa. Kita tahu situ secara aktual gitu misalnya ya. Mindset kita harus sudah seperti itu. Jadi tidak lagi main tebak-tebakan termasuk juga dalam penentuan struktur-struktur seperti ini balok baik balok kolom kemudian pondasi gitu ya ya mestinya semuanya terukur lah gitu ya idealnya kita berbicara ideal lagi di sini ya ya mudah-mudahan lah kita bisa sampai mencapai mencapai level ke sana gitu intinya ya ini sepertinya apa link Zoom kita ini ya link Zoom yang sudah eh, berbayar kayaknya ya tidak tidak lagi ada ini atau ada yang baru ini ya baguslah ya. Jadi tidak ada ininya jedanya ya. Oke ini sama ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kira-kira sebelum kita lanjut ada yang perlu didiskusi atau tambahan masukan lah gitu. Jadi saya juga pengen dapat informasi lah dari semua bapak-bapak ibu-ibu ya karena mungkin juga ini ya apa namanya eh, praktisi-praktisi juga gitu. Jadi mungkin banyak wawasan-wawasan juga atau informasi juga. Jadi saling berbagi lah gitu maksudnya ya. Izin Pak, tanya Pak, Ya silahkan. kalau tumpuan itu ngikatnya kemana Pak ya? Nah, oke, itu kan mantap gitu ya. Berarti jalan ininya ya, analisisnya. Nah, di sini nanti mungkin kembali lagi kita mencari penempatan tumpuan balok tadi tuh kemana kita letakkan. Nah, kan gitu lagi ya. Jadi memang semuanya ini ya, bersinergi lah maksudnya gitu ya. Oh, ini ya. Nah, misalnya di sini nanti muncul misalnya seperti ini ya. Maka kalau kita gunakan misalnya di sini nanti.
balok sebagai tumpuan di sini ya. Nah, ini juga nanti bagaimana desain kita. Kalau di sini mungkin sudah ada balok induk ya, bagian atas dan bagian bawah. Ini bagaimana? Ya bisa jadi kita mungkin solusinya ya, ya kembali lagi ya. Ini bukan suatu hal yang mutlak penempatannya itu ya. Bisa jadi nanti ada kolom anak di sini juga gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu ya, gunakan kolom ini mungkin ada di sini kolom induk kolom anak ada ya kolom induk di sini bagian sini gitu ya. Dari bawah pondasi sampai ke atas. Biasanya kan gitu ya di sini. Kalau yang bagian di sini ya. Kalau level ini dia sejajar nanti ini baloknya. Atau tanpa kita ada di sini misalnya kolom ya bisa juga kita sambung dari ini kan ada kolom misalnya. Jadi dia ditumpuk ke balok misalnya balok anak ini ke balok induk misalnya gitu ya. Tinggal nanti kembali lagi mempertimbangkan banyak hal ya. Misalnya bisa dari segi keartistikan dari tangganya jadi nggak cantik lagi nanti dibuat kalau banyak terlalu balok-baloknya misalnya ya. Atau bisa juga baloknya nanti balok yang apa pipih misalnya ya. Bisa juga ya. Jadi dia balok tapi dia sejajar dengan apa setebal dengan plat dinding misalnya gitu ya, tebal 15 tapi dia agak pipih gitu maksudnya, agak panjang di sini untuk balok-balok sini sehingga dia tidak terlihat dia sebagai balok misalnya ya. Tapi di dalam itu sebuah sistem struktur sebenarnya bekerja gitu ya. Bisa juga seperti itu. Makanya nanti tinggal di sini dikreasikan ya. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi itu sangat enak sekali ya. Tinggal kita rubah-rubah aja, klik-klik gitu tuh. Oh ini tidak aman. Oh gimana kalau klik 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 klik. Ah gitu. Itulah enaknya kalau kita menguasai aplikasi. Jadi tinggal kita otak-atik gitu, selesai ya. Berbeda ketika kita hitung manual. Wah nanti sudah kacau balau ini kalau sudah hitung manual. Kita pindah aja gini, sudah ratusan lembar lagi hitungan manualnya ya. Belum lagi tentu oke. Tapi ketika kita aplikasi sekarang ini, tinggal kita rubah-rubah gininya, modelnya kita buat seperti ini ya kreasi lah, berkreasi lah gitu, dapat hasilnya. Makanya kembali lagi ini ya bagi mungkin rekan-rekan semua gitu ya yang eh, mungkin bisa ya fokus berkecimpung memang di dunia konstruksi ya apa mutlak kita memang menguasai aplikasi ya. Zaman sekarang ini semuanya aplikasi ya, tidak hanya di bidang konstruksi aja yang perlu aplikasi di bagian lini manapun sekarang kebutuhan penggunaan dari aplikasi itu mutlak sudah dikuasai ya. Belum lagi misalnya kayak sekarang ini sudah mungkin ke depan itu ya trennya menggunakan BIM misalnya gitu ya. Semuanya harus bisa menguasai aplikasi gitu ya. Yang terintegrasi dengan BIM misalnya ya harus dikuasai gitu ya. Itu juga bila kalau memang kita memang eh, nyemplung gitu ya, nyemplung di dunia konstruksi gitu. Tapi bisa juga kan hanya sekedar kita di sini untuk jenjang karir bisa juga karena memang kita sudah di apa di eh, instansi lain misalnya ya sah-sah saja sih. Yang penting setidaknya kita bisa memahami prinsip-prinsipnya gitu ya, kemudian prosesnya gitu. Sehingga ketika misalnya ada proyek yang kita tangani sebagai mungkin PPK-nya, maka kita tidak bisa mengoreksi lah punya orang itu bisa ini gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi yang didiskusikan. Terima kasih, Pak.
Oke, udah masuk ke lewat ya. Kira-kira ada yang lagi didiskusikan, kita absen dulu deh. Absen non reguler ya. Oke, satu, dua, tiga. Jumlah mahasiswanya 18 orang ya. Pertemuan yang ke-10. Oke, kita cek sedikit lagi materinya tadi ya. Kalau masih ada yang belum tersampaikan ya. Ini sama aja. Mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Ini sistem. Nah, ini juga bisa menggunakan seperti ini ya. Tumpuannya, kalau tadi tumpuannya di bagian depannya ya sejajar eh, ini tadi ya. Misalnya ini ya, di sini ya. Nah, sekarang bisa juga ini tanpa ini tapi kita buat di sini misalnya ya, di bagian tumpuannya di bagian bordes misalnya ya. Balok bordesnya, tapi di sini kosong atau melayang misalnya ya. Nah, gini, yang merah ini ya, balok-baloknya misalnya bisa ya. Jadi di sini tumpuannya tidak berlaku, tapi di bagian sini. Mungkin di sini ada kolom lah misalnya ya. Kolom, di sini juga ada kolom ya. Nanti digabungkan gitu ya. Bisa juga nanti kolom baloknya ini ya tadi ya, balok apa ya monolit lah misalnya gitu ya. Dia di dalam dinding, dia tersembunyi di dalam dinding dan setebal dindingnya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi ibaratnya dia tidak tidak apa? Tidak muncul dia ya baloknya ya. Karena dia sejajar dengan dinding ya. Sama di sini juga boleh ya. Nah, ini juga seperti yang konsep nomor 4 tadi saya bilang tadi di bagian atas saja yang ini ya tumpuan. Nanti ini melayang semua bisa gitu ya. Yang penting model seperti apapun bisa digunakan, tetapi kembali lagi dipastikan strukturnya dijamin harus aman ya. Jadi jangan-jangan juga ketika kita nanti bermasalah di struktur tangga gitu ya. Jadi berurusan dengan banyak pihak ya. Ternyata retak tangganya ya, patah misalnya tangganya, masuk wartawan, masuk LSM, masuk lagi APH ya, macam-macam lah ya. Padahal karena konsep sederhana aja di masalah di tangga misalnya, ya janganlah seperti itu. Makanya di sini juga pentingnya kehati-hatian gitu ya. Memastikan bahwa struktur kita aman walaupun mungkin kalau kita sekilas melihat ah ini sederhana aja sih ini gitu ya. Ini sudah ya. Kita persingkat aja ya. Nah, untuk perencanaan tulangan tangga itu karena tangga ini adalah prinsipnya lentur ya, maka analisis kebutuhan tulangan dimensinya juga sama dengan plat lantai dan balok misalnya gitu ya. Ring balok, balok, slopes itu sama ya. Itu semuanya struktur lentur ya. Jadi nanti perhitungan-perhitungan untuk kebutuhan tulangannya juga ya seperti analisis plat lantai ya. Nah, di sini nanti akan dilihat, dicek, dikontrol dari eh,
Rho minimumnya, rho perlu, kemudian rho maksimumnya sama ya. Proses perhitungannya untuk struktur balok ya sama ya. Nah, ini juga penampang misalnya ini penampang yang kita tinjau misalnya lebar 100 senti atau 1 meter ya. Kemudian penampangnya ya sama ya, balok di bagian atas mengalami tekan, di bagian bawah mengalami tarik ya. Jadi di mana bagian tarik ini kita ambil atau ditumpu murni semuanya oleh tulangan ya, TS. Jadi di bagian bawah sini kita asumsikan si beton ini tidak memberikan sumbangsi apa-apa terhadap struktur. Nah, itulah bahasanya. Ini adalah penampang plat tangga kita misalnya ya. Jadi untuk sumbangsih kekuatan ya ini kita bagi separuh ya. Separuh material betonnya ya. Jadi dari garis netral ini ke atas, nah itulah sumbangsih si beton yang diberikan oleh si beton untuk menahan beban yang bekerja pada plat tangga ini misalnya ya. Nah, sedangkan untuk bagian bawah ini memang ada juga di sini material beton ya. Tetapi si material beton di bagian bawah ini sama sekali tidak memberikan sumbangsih kekuatan terhadap struktur ya. Semuanya dialihkan ke tulangan ini ya. Ini. Karena apa? Karena kita kembali lagi mengambil prinsip beton itu lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan ya. Kalau dibandingkan itu antara tekan dan tariknya material beton untuk bagian tariknya adalah 10% aja sisanya gitu ya. Kalau misalnya kekuatan si betonnya 100 kilo, gaya daya tekannya dia mampu menahan 100 kilo gaya tekan material beton, tapi untuk gaya tariknya dia hanya 10 kilo sudah patah dia. Kalau diberi gaya tarik misalnya pada material beton ya. Nah, itulah ininya perbandingan antara kekuatan tekan beton dibandingkan dengan kekuatan tariknya pada beton itu 10%, hanya tertinggal 10% dibanding dengan tekanan jari. Artinya apa? Artinya jauh sekali ini kekuatan antara kekuatan tarik dan tekannya. Sehingga di dalam hitungan ya, analisis hitungan-hitungan struktur kita untuk di bagian bawah ini sama sekali material beton itu diabaikan ininya, fungsinya ya, tidak berfungsi sama sekali untuk sumbangsih kekuatan gitu loh bahasanya ya di bagian tarik di sini sehingga semuanya digantikan oleh si tulangan-tulangan ini. Makanya di sini konsepnya seperti ini ya. Ya hanya dibuat eh, garis titik gini aja ya. Nah, ini adalah sumbangan tarik dan ini adalah sumbangan tekannya. Jadi ini semua balance ya antara TS dan CC ya. Ini sumbangsihnya tekan ini misalnya 3 ton ya. Nah, ini juga harus 3 ton itu dalam kondisi balance ya, berimbang. Kiri dan kanan 3 berarti dia balance dalam kondisi diam ya. Ibarat tarik tambang ya. Kalau kita ada tarik tambang struktur ini kan struktur juga tarik tambang ini misalnya ada 3 orang misalnya 3 orang ya. Nah, kalau seimbang ininya gaya yang ditarik di sini seimbang persis sama, maka ini kondisi diam tali ini ya. Tidak akan bergerak ke kiri ke kanan tenggak akan diam dia di sini. Itu namanya kondisi balance ya. Tetapi kalau di sini aja bergerak sedikit aja misalnya selisih hanya 3 kilogram ini bergerak ini pelan-pelan ke arah sini gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau nanti kekuatan si beton ini nanti 3 meter ini melebihi dengan dari kekuatan 3 ton dari tulangan ini, maka nanti ini tulangannya akan melar, diam-diam akan melar. Pelan-pelan dia akan melar. Makanya ketika dia terjadi melar, maka di sinilah terjadi retakan ya. Nah, gitu. Makanya kenapa kalau kita perhatikan baik itu misalnya di plat lantai, kemudian di balok ada retakan-retakan di bagian bawah. Nah, itu karena eh, tulangannya sudah melar dia. Ya elastis kan, tulangan itu kan elastis sehingga dia bertambah panjang, meregang sehingga material betonnya juga ya meregang. Akhirnya dia ada celah ya retak rambut misalnya kayak gitu. Karena apa dia sudah meregang di bagian bawah lah, misalnya di bagian area tarik ya. Sehingga kembali lagi di sini analisis perhitungan kebutuhan tulangan pada tangga ini ya sama dengan kebutuhan untuk tulangan untuk balok ya
maupun plat lantai sama ya. Ini ada as minimum dan as perlunya. Oke, mungkin itu ya. Karena berhubung ini sudah 1,5 jam ya, hampir lebih ya. Kita untuk sore ini kita cukupkan ya. Kemudian kita lanjut insya Allah di minggu berikutnya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. live ya kita ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih, Pak.